fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's... Halo, selamat datang di channel Babu Jerman. Mari ikut saya hari ini jalan-jalan sambil kita ngobrol ya. Hari ini saya mau cerita tentang kunjungan saya hari ini ke psikiater. Jadi saya rutin mengunjungi psikiater dan hari ini saya khusus libur kerja dan enaknya saya bisa jauh-jauh hari tahu kapan jadwal saya ke dokter dan bisa minta izin. Jadi saya nggak perlu kerja di hari ini. Dan ya saya 3 bulan sekali kontrol, tapi sekarang karena situasi kemarin jadi sekarang dipersingkat jadi 1,5 bulan. Saya harus kontrol lagi 1,5 bulan ke depan. Dan enaknya kalau punya psikiater ini kita ada orang yang selalu mengawasi keadaan jiwa kita gitu ya. Terus dia kontrol kita gimana kesehatan mental kita ya. Obat apa yang bisa kita konsumsi, dosisnya apakah dikurangi atau ditambah. Dan ini sangat membantu. Selain itu saya bisa ngeluarin unek-unek, bisa cerita dengan ahlinya tanpa harus takut dihakimi atau disalah mengertikan, karena tentunya ahli jiwa punya pemahaman yang tidak dimiliki oleh orang biasa, sekalipun orang yang peduli sama kita kalau tidak punya pengetahuan atau tidak punya penyakit mental, biasanya mereka tidak punya empati. Ya, kita nggak bisa curhat sama mereka karena mereka walaupun peduli tapi mereka tidak bisa mengerti dan tidak bisa membuat kita merasa lebih baik, bahkan cenderung makin membuat kita merasa bersalah karena punya masalah mental ya. Jadi saya cerita pengalaman saya kemarin, bagaimana saya sama pasien harus teriak, dan juga sama anak saya yang paling gede karena dia sekarang masuk usia pubertas, atau sih namanya puber ya. Dan namanya remaja di masa puber ini seringkali emosinya bergejolak. Dan kemarin saya udah seharian kerja, dari pagi tuh saya sebelum kerja saya udah ngepel, terus saya berangkat, saya isi bensin, saya belanja, dan saya pulang kerja itu saya langsung beberes, langsung buangin sampah, semua rapihin semua yang berantakan di rumah yang harus dikerjain. Dan waktu saya baru mau istirahat, datanglah anak saya, dia bilang servis HP-nya udah selesai dan saya harus ambil saat itu juga. Meledaklah saya karena dia menuduh saya malas karena saya bilang besok aja, karena besok saya ada janji sama psikiater sekalian kan, nggak perlu saat itu juga, detik itu juga, harus saya ambil hari itu juga karena saya udah capek dan juga itu nggak terlalu penting, bukan prioritas, bukan orang yang datang sama saya. Seandainya ada yang datang sama saya, pernah juga kejadian ya, minta diantarin ke rumah sakit dalam keadaan darurat, ya pasti saya saat itu juga langsung melesat kan. Tapi ini situasinya beda dan saya punya hak untuk beristirahat dan menolak, dan anak saya tidak punya hak untuk tidak menghormati. Jadi dia juga harus diajar untuk menghormati orang tuanya, khususnya kalau sudah seharian bekerja dan dia sama sekali tidak bikin apa-apa di rumah dan cuma mau haknya dan tidak melakukan kewajibannya, itu tidak bisa. Jadi
Saya ceritain bagaimana saya juga marah-marah gitu sama anak saya, dan dia bilang ya itu penting buat kita, khususnya ibu rumah tangga yang disibukkan dengan berbagai urusan. Penting buat kita ambil waktu sendiri. Dan seringkali orang lain atau keluarga kita sendiri tidak mau membiarkan kita punya waktu sendiri, tapi kita harus berjuang untuk punya waktu sendiri karena itu adalah prioritas penting untuk kita punya waktu untuk rileks, untuk memelihara diri kita, untuk memulihkan pikiran kita, dan tidak selalu harus melayani orang lain pontang-panting. Ya. Lihat ada kuda di sana, bagus ya. Dan itu kadang-kadang kita harus perjuangkan. Kenapa saya bilang perjuangkan? Karena seringkali orang-orang berebut untuk mencuri waktu kita atau memprioritaskan diri mereka, dan mereka tidak mau terima bahwa kita juga penting gitu. Jadi seringkali kita harus berjuang untuk itu. Terus psikiater saya tanya apakah saya dimarahin karena saya ngamuk-ngamuk sama pasien di rumah sakit jiwa. Dan saya bilang enggak. Dan dia memuji tindakan saya, bahwa saya berani untuk memberi batasan dan berani menjaga emosi saya, diri saya dari toxic people, orang-orang yang beracun, yang berusaha mengganggu, ya. Jadi kadang-kadang kita perlu mengambil tindakan tegas supaya mereka berhenti dan belajar untuk menghormati kita. Dan sekarang saya kembali menyempatkan diri untuk jalan-jalan sendiri dan menikmati alam, karena ini punya pengaruh besar bagi kesehatan mental, ya. Kenapa saya sangat peduli dengan kesehatan mental? Selain saya sendiri penderita, tapi saya yakin hampir semua orang dalam kehidupannya pernah mengalami masalah. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya nggak pernah punya masalah seperti begitu, itu mungkin ada, tapi jarang sekali. Dan juga kita nggak tahu kan, kalau kita tidak hati-hati, gampang sekali kita bisa punya masalah, ya. Karena kita tidak tahu apa yang bakal kita temui dalam hidup kita, gitu kan. Dan kita harus selalu siap dan bisa melindungi diri kita dari berbagai emosi negatif dan juga berbagai serangan dari orang-orang di sekitar kita yang berusaha untuk membuat kehidupan kita jadi tidak dipenuhi sukacita lagi, ya. Dan tetap pada akhirnya kita sendiri yang harus bertanggung jawab dan harus memegang kendali atas kehidupan kita dan kesehatan mental kita. Salah satu gejala kita ada masalah dengan kesehatan mental kita adalah ketika kita menyadari kita lebih sering marah-marah, ya. Saat itu kita harus mundur selangkah, mengambil waktu untuk diri sendiri. Itu penting karena kita perlu mengevaluasi dan memberi kita waktu untuk menenangkan diri dan memperbaiki emosi kita. Kadang-kadang kita perlu obat, tapi selagi kita bisa melakukan perubahan yang nyata dengan tindakan terhadap orang-orang di sekitar kita, itu penting, ya. Jadi
tidak selalu tergantung sama obat tanpa melakukan tindakan nyata, karena situasi kita nggak bisa berubah dan akan terus membuat kita bergumul dengan emosi yang jelek. Dan tadi saya juga ambil kesempatan sama anak saya yang perempuan untuk bikin date ya. Kita udah lama banget, kita orang tua sama anak nggak pernah punya waktu berduaan aja gitu ya. Jadi penting juga kita membagi waktu, selain buat diri sendiri juga buat keluarga dan anak kita. Apalagi yang anaknya lebih dari satu ya, harus ada juga waktu sendiri-sendiri gitu, one on one ya. Karena beda ya kalau rame-rame atau sendiri-sendiri, mereka merasa lebih khusus gitu. Sama aja kalau kayak kita sama suami gitu kan, cuma berdua atau sama anak-anak gitu kan, jadi ada bedanya ya. Selain itu juga saya ditanyakan bagaimana sama suami, apakah ada juga waktu bersama-sama gitu ya. Memang saya akui agak jarang akhir-akhir ini bagi dengan kesibukan masing-masing, dan psikiater saya sangat menekankan bahwa itu penting sekali ya, khususnya yang udah berumah tangga. Waktu dengan pasangan juga sangat penting. Kadang-kadang kita karena kesibukan kita mengabaikan, kita pikir itu nggak penting, padahal dampaknya sangat besar ya bagi kesehatan mental khususnya. Di jalan ini 2 tahun yang lalu ya, saya berseru kepada Tuhan. Saya bilang saya cuma mau merasa bahagia seperti dulu lagi, di kala saya dulu masih di Indonesia, penghasilan sedikit gitu ya, istilahnya kere banget, miskin banget, tapi saya jauh lebih bahagia, lebih banyak tertawa sama teman-teman gitu ya, enjoy aja gitu. Dan ya di sini saya jalan sendiri dan saya sambil berdoa dan saya berseru, saya minta Tuhan mengembalikan sukacita di dalam kehidupan saya, dan saya bisa menyaksikan di sini bahwa Tuhan menjawab ya, mendengar dan menjawab doa saya, dan sekarang saya bisa kembali bangkit dari keterpurukan ya, setelah mungkin tekanan bertahun-tahun ya, dan selalu pindah-pindah dan banyak perubahan dalam kehidupan, menjadi ibu gitu ya, dan situasi hormon yang berubah-ubah mempengaruhi kesehatan mental saya. Dan akhirnya saya bersyukur gitu ya, dengan bantuan psikiater juga, psikolog di Jerman, saya pelan-pelan bisa sampai kepada titik di mana saya bisa lebih kuat dan sehat secara mental ya. Walaupun namanya orang hidup ya, kadang-kadang kita bingung kenapa di saat kehidupan kita seperti semua berjalan dengan baik, seperti dari luar kelihatan serba sempurna, terus kita justru malah mengalami depresi. Ini ada penjelasannya ya. Seperti kisah di dalam Alkitab di mana Nabi Elia, Nabi Tuhan, berperang melawan nabi-nabi Baal, penyembah berhala, 400 orang. Dia sendirian melawan 450 orang dengan gagah perkasa. Dan setelah dia menang, pertempuran selesai, harusnya kan dia bersorak-sorai, bersukacita gitu ya, dalam euforia karena menang melawan pertempuran besar. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya, dia mengalami depresi. Kenapa bisa begitu? Nah, ini penjelasannya sederhana, karena ketika kita berperang, mengerahkan seluruh kekuatan tenaga kita, baik secara fisik maupun secara emosi, maka semua itu kan terkuras. Ketika sudah selesai, situasi sudah tenang, baru kita punya sisa tenaga untuk memproses, dan di saat itulah kita merasa sangat lemah dan depresi, karena
baru kerasa sesudahnya. Jadi itulah penjelasannya. Jadi betapa sibuknya kita, betapapun kita banyak pekerjaan atau tanggung jawab, harus tetap seimbang antara kesibukan dengan waktu untuk diri sendiri, untuk beristirahat dan sebagainya, supaya kesehatan mental kita tetap terjaga. Ya, jadi kita tidak perlu membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Yang kita lihat di media sosial itu kebanyakan semu atau tidak sepenuhnya benar, dan mereka yang kelihatannya hidupnya selalu bahagia, selalu tanpa masalah, itu